Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you convey the no. Alkisah, di negeri Sintang, Kalimantan Barat, hiduplah dua orang pemimpin dari keturunan dewa yang memiliki kesaktian tinggi. Namun, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama bernama Sebeji, atau yang dikenal dengan Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka merusak, pendengki, dan iri hati. Tidak seorang pun yang boleh memiliki ilmu, apalagi melebihi kesaktiannya. Oleh karena itu, ia kurang disukai oleh masyarakat sekitar dan tidak ada seorang pun, sehingga sedikit pengikutnya. Ada pula yang lainnya bernama Temenggung Marubai. Sifatnya justru kebalikan dari sifat Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka menolong, berhati mulia, dan rendah hati. Kedua pemimpin tersebut bermata pencaharian menangkap ikan. Namun tak jarang pula mereka berkebun dan berladang. Bujang Beji beserta pengikutnya menguasai sungai di Simpang Kapuas, sedangkan Temenggung Marubai menguasai sungai di Simpang Melawi. Ikan di sungai Simpang Melawi jumlahnya jauh lebih banyak dan ikannya beraneka ragam. Ikan di sungai Simpang Kapuas justru lebih sedikit dan ikannya itu-itu saja. Tidak heran jika setiap hari Temenggung Marubai selalu mendapatkan ikan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Bujang Beji. Ada apa, Baginda? Kita patut beruntung mempunyai Simpang Melawi ini karena banyak ikan dan jumlahnya juga banyak. Bisa kita gunakan untuk kebaikan. Baiklah, Baginda. Saya setuju dengan apa yang Baginda bicarakan. Oke, sekarang kita pancing ikan-ikan ini untuk kita santap bersama. Siap, Baginda. Baik, menangkap ikan di sungai Simpang Melawi menggunakan pancingan dan menutup sebagian arus sungai dengan batu-batu, sehingga ikan-ikan itu terpancing dengan mudah oleh umpan yang ada. Ikan-ikan itu lalu dipilihnya, yang besar diambil dan yang kecil dimasukkan kembali ke sungai dan menunggu saat ia besar nanti barulah diolah. Dengan cara demikian, ikan-ikan itu tidak akan pernah habis dan akan selalu berkembang biak. Jadi benar aku masih Temenggung nih. Apa bas, sungai aja tuh banyak menarikan, aneka ragam lagi. Sedangkan sungai kita, ya Allah, satu pun taring bagus. Tenang Baginda, tak apa-apa. Biarkan dia dulu yang menang. Nanti kita balas dia. Oke lah. Tapi aku harus cari cara untuk ngalahin dia nih. Aku mikir lo caranya macam mana? Siap Baginda. Ya apa pula aku tahu. Baginda nih, itu pun marah. Maaf Baginda. Kan aku udah bilang tak boleh tawa. Iya Baginda. Oke, saya maafkan. Siap Baginda. Tapi kita harus cari cara benar-benar untuk ngalahin dia nih. Iya Baginda, saya juga bantu Baginda. Nah, siap Baginda. Sudah Baginda. Tak mau kalah, Bujang Beji segera menangkap ikan di Simpang Kapuas dengan cara menubah. Dan pada awalnya, hasil yang ditangkap beliau jauh lebih banyak daripada yang didapat oleh Temenggung Marubai. Namun, ia tidak menyadari bahwa menangkap dengan cara menubah dapat memusnahkan ikan di sungai. Karena tidak hanya ikan besar yang mati, ikan kecil pun juga ikut mati. Akibatnya,
Semakin hari, hasil tangkapannya pun semakin sedikit, sedangkan Temenggung Marubay tetap mendapatkan hasil yang melimpah. Hal ini tentu saja membuat Bujang Baji merasa iri, dengki, sekaligus geram kepada Temenggung Marubay. Alamak, kenapa pula ikannya mati semua? Padahal aku nak buat si Temenggung ni mati bah ikannya. Kenapa pula dari sungai aku ni? Awal. Ni Baginda, ada apa manggil saya ni? Kau tahu tak? Aku mati semua ikan di sini. Masih kena kencing kau ya? Kencing kau kan bau. Alamak Baginda ni, tak kah bau amat. Macam makin tikus lah. Salah. Kau tahu tak kenapa ni gini ni? Tak tahu Baginda. Mungkin Baginda ni menangkap ikan dengan cara menubah. Makanya ikan-ikan di sungai ni pada mati semua. Oh iya, dia kita racunnya. Gawat ni. Harus tinggalkan ni. Kita harus cari arah untuk orang dia. Setelah memikirkannya dengan matang, Bujang Baji pun memutuskan untuk mengangkat puncak Bukit Batu di Nangasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Dan dengan kesaktian yang tinggi, ia pun sanggup memikul puncak bukit yang besar itu. Dan oleh karena jarak yang cukup jauh, ia pun mengikat puncak bukit itu dengan 7 lembar daun ilalang. Beratnya. Nak saya bantu Baginda? Bantu aku ni. Okey Baginda, saya bantu doa sekejap ya. Apa aku tu? Ampun Baginda. Di tengah perjalanan, Bujang Baji mendengar suara perempuan yang sedang menertawakannya. Rupanya, tanpa disadari, dewi-dewi di kayangan telah mengawasi tingkah lakunya. Dan saat sampai di tempat, ia menoleh ke atas. Namun belum sempat melihat dewi-dewi di kayangan itu. Kemarin Bidadara ngehubungin aku loh. Oh ya, kemarin Bidadara juga mention aku. Hey, Bidadara juga mengajak aku jalan-jalan. Ih, so sweet deh. Ya dong. Sekarang kita kemana nih? Sebaiknya ke gunung saja. Bagaimana kok kita ke aliran sungai saja? Boleh, boleh. Hey, lihatlah saudara-saudaraku. Ada dua orang jelek itu sedang mendorong batu besar. Iya. Seperti kulit saja. Iya. Kamu kan dewa, nggak malu. Dia itu adalah dewa yang gagal. Diam kalian. Aku ni ganteng. Iya enggak? Iya enggak pengawal? Iya Baginda. Enggak. Tapi aku juga nanti merendah. Ada. Aduh, ya awas kalian. Balas. Ayo kita kabur. Ada. Akibat ditertawakan oleh dewi-dewi di kayangan, Bujang Baji menjadi tidak fokus. Dan pada akhirnya, tiba-tiba kakinya terinjak oleh duri tajam yang beracun. Seketika itu pula, 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak bukit itu terputus. Akibatnya, puncak bukit itu terjatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut jetak. Dengan geram, Bujang Baji segera menatap dewi-dewi yang masih menertawakannya. Setelah itu, dia segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang yang digunakan untuk mencongkel puncak bukit batu yang terbenam di rantau itu. Namun, bukit itu sudah tertanam dalam jetak, sehingga bukit panjang yang digunakan untuk mencongkel itu patah menjadi dua. Akhirnya, Bujang Baji gagal memindahkan puncak bukit itu dari Nangasilat untuk menutup hulu Sungai Melawi. Ia sangat marah dan berniat untuk membalas dendam kepada dewi-dewi yang telah menertawakannya. Di tengah perjalanan, Bujang Baji terus memikirkan bagaimana agar memberi pelajaran kepada dewi-dewi di kayangan. Tapi tiba-tiba, Bujang Baji dan pengawalnya dihampiri oleh suami istri yang tiba-tiba menghampiri Bujang Baji dan pengawalnya. Kenapa, Nak? Ada apa nak? Apa kalian ada masalah dengan berat badan? Tidak. Gini. Sekarang ni aku dua gini sedang risau dengan dewi-dewi kayangan tu. Ada masalah apa sampai kalian marah kepada dewi-dewi itu? Pengawal. Baiklah Baginda. Begini, Baginda ini diejek-ejek sama dewi-dewi kayangan itu. Dikatakannya Baginda ini jelek.
Oh, begitu ya. Aku punya solusi untuk kalian. Aku akan memberikanmu sebuah bibit pohon kupang bambu. Itu adalah sebuah pohon yang batangnya bisa mencapai kayangan. Yang ini bisa dibahas tentang itu yang kita bunuh. Oke, Baginda. Berapa harganya tuh? Berapa harganya? Sabar, saya akan konfirmasi kepada Bisa. Kita bunuh Dewi itu. Kami berdua sudah sepakat bahwa kami akan memberikan sebuah bibit pohon kupang bambu secara gratis kepada kalian. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Mana? Ini nak. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Bunuh dia. Yuk. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Bujang Beji kemudian menanam pohon kumpang mambu yang akan mencapai kayangan dan membinasakan para dewi-dewi yang telah menggagalkan rencananya itu. Dan dalam waktu beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan menjulang ke angkasa. Puncaknya tidak tampak jika dipandang dengan mata kepala dari bawah. Sebelum memanjat pohon itu, Bujang Beji melakukan upacara sesajen adat yang disebut bedara begelak, yaitu memberikan makanan kepada seluruh binatang dan roh jahat di sekitarnya agar tidak menghalangi niatnya mencapai kayangan. Bujang Beji juga berharap dapat membantunya sampai ke kayangan untuk membinasakan dewi-dewi tersebut. Namun, dalam upacara itu ada beberapa binatang dan roh jahat yang terlupakan oleh Bujang Beji. Mereka sangat marah karena merasa diremehkan oleh Bujang Beji. Mereka kemudian bermusyawarah untuk mencapai mufakat bagaimana agar niat Bujang Beji itu tergagalkan. Akhirnya binatang itu berencana untuk menghancurkan batang pohon kumpang mambu yang akan dipanjat oleh Bujang Beji mencapai kayangan. Dan keesokan harinya, ketika Bujang Beji memanjat pohon itu, mereka pun berdatangan untuk menggerogoti akar kayu pohon kumpang mambu. Oleh karena jumlahnya yang sangat banyak, pohon kumpang bambu yang besar dan tinggi itu pun goyah. Dan pada saat Bujang Beji akan mencapai kayangan, tiba-tiba terdengar suara keras yang teramat dahsyat. Beberapa saat kemudian, pohon kumpang bambu setinggi langit itu pun roboh bersama dengan Bujang Beji dan pengawalnya. Tolong, tolong! Terdengar suara Bujang Beji menjerit minta tolong. Pohon tinggi itu terhempas di hulu sungai Kapuas Hulu, tepatnya di Danau Luar dan Danau Belida. Bujang Beji yang ikut terhempas bersama pohon itu mati seketika. Maka gagallah usaha Bujang Beji untuk membinasakan dewi-dewi di kayangan yang telah menggagalkan rencananya. Sedangkan Temenggung Marubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh Bujang Beji. Pengawalku, Ya, ada apa Baginda? bagaimana kabar Bujang Beji sekarang? Hamba tidak tahu Baginda, tapi hamba mendengar dari para dewi-dewi kayangan bahwa Bujang Beji dan pengawalnya telah meninggal dunia karena ia terjatuh dari pohon yang ia panjat untuk pergi ke kayangan. Wahai dewi-dewi, apakah kalian mengetahui keberadaan Bujang Beji dan pengawalnya saat ini? Dia sudah mati, wahai pengawal Temenggu. Ya, dia sudah mati akibat keegoisan dan kejahatan sifatnya itu. Ia mati karena pohon yang ia tanam sendiri. Pohon itu ia gunakan untuk pergi ke kayangan dan membunuh kami. Akhirnya dia terjatuh dari pohon itu dan ia mati bersama pengawalnya. Kasihan ya mereka. Oh baiklah, terima kasih atas informasinya wahai dewi-dewi. Ya, sama-sama. Saya turut berduka cita, Panglima, atas meninggalnya Bujang Beji. Iya Baginda, hamba juga. Mulai sekarang, sungai ini kita akan menguasainya. Iya Baginda, hamba akan selalu mendukung Baginda.
Menurut cerita, tubuh Bujang Beji dibagi-bagi oleh masyarakat di sekitarnya sebagai jimat kesaktian. Sementara puncak Bukit Nangasilat yang terlepas dari pikulan Bujang Beji menjelma menjadi Bukit Kelam. Patahan bukit yang berbentuk panjang yang digunakan Bujang Beji untuk mencongkelnya menjelma menjadi Bukit Leot. Adapun bukit yang menjadi tempat pelampiasan Bujang Beji saat menginjak duri beracun disebut Bukit Rentap. Demikianlah cerita legenda asal-usul Bukit Kelam dari Kalimantan Barat. Cerita di atas mengandung pesan moral, dan setidaknya ada 2 pesan moral yang terangkat dari cerita ini. Yang pertama, akibat yang ditimbulkan dari sikap iri atau tamak, dan keutamaan sifat suka bermusyawarah untuk mufakat. Sifat iri hati dan tamak tercermin dari sifat dan perilaku Bujang Beji yang hendak menguasai ikan milik Temenggung Marubai yang ada di Sungai Melawi. Dari sini dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sifat tamak dan serakah dapat menyebabkan seseorang menjadi iri dan iri dengki. Sifat ini tidak patut dijadikan sebagai panutan dan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan dalam Tunjuk Ajar Melayu, kalau orang tak tahu diri, seumur hidup iri mengiri apa yang tidak ada seorang serakah. Berebut harta berbuah tuah. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberi